menjelaskan definisi psikologi industri dan organisasi menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ini ada Amott 2010. Menurut Amott ini, cabang dari ilmu psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu psikologi di tempat kerja. Nah, yang kedua ada menurut Katz dan Kahn tahun 1978. Menurut Katz dan Kahn ini, ilmu psikologi industri dan organisasi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam organisasi, perilaku yang efektif bagi fungsi organisasi, serta kepuasan dan kesejahteraan bagi individu-individu dalam organisasi. Yang ketiga ada Bloom dan Naylor tahun 1968. Menurut Bloom dan Naylor ini, PIO adalah aplikasi atau pengembangan prinsip-prinsip ilmu psikologi terhadap kegiatan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Yang keempat ada menurut Gulon 1965. Menurut si Gulon ini, PIO adalah studi tentang hubungan antara manusia dengan dunia kerja yang bertujuan menyesuaikan pekerjaan dengan tempat kerja, pekerja lain, dan sesuatu yang mereka kerjakan dalam hidupnya. Teman-teman, sejarah perkembangan PIO ini ada 5. Yang pertama, pra-perang dunia. Yang kedua, Perang Dunia I. Yang ketiga, antara Perang Dunia I dan II. Yang keempat, Perang Dunia II. Dan yang terakhir, pasca Perang Dunia. Saya akan menjelaskan sejarah PIO pra-perang dunia dari tahun 1900 sampai tahun 1916. Ada 4 tokoh penting. Yang pertama ada Walter Dill Scott, Psychology of Advertising. Yang kedua ada Frederick Winslow Taylor, manajemen ilmiah. Yang ketiga ada The Gilberts. Nah, yang terakhir ada Hugo Munsterberg. Saya akan menjelaskan satu persatu tokohnya ya teman-teman. Yang pertama itu kan Walter Dill Scott, Psychology of Advertising. Pada tahun 1901 ia menemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan, menerbitkan buku The Theory of Advertising 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas dunia kerja dari aspek psikologi. Beliau menerbitkan buku The Psychology of Advertising 1908 dan buku Influencement in Business and Increasing Human Efficiency in Business tahun 1911. Nah, yang kedua tokohnya Frederick Winslow Taylor, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah atau scientific manajemen memandang manusia seperti mesin dan menemukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan suatu tugas. Diantaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Taylor 1911 mengungkapkan panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang. Diantaranya pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melakukan suatu tugas. Yang ketiga, pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat, pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi.
Nah, yang ketiga ada The Gilbert. Jadi Frank dan Lillian Gilbert menyempurnakan metode dari si Taylor yang tadi. Lillian Moller Gilbert ini merupakan psikolog wanita yang berkontribusi pada perkembangan awal psikologi, industri, dan organisasi. Lillian Moller Gilbert ini mengungkapkan efek dari stres dan kelelahan pada tenaga kerja. Suaminya Frank Gilbert ini adalah pioner dari teknik industrial management. Yang terakhir ada Hugo Monsterberg. Nah, si Hugo ini menerbitkan buku berjudul The Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1913. Nah, buku ini menjelaskan tentang secara lebih luasnya psikologi industri. Hugo ini menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi. Yang selanjutnya ada sejarah Pio pada Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1917 sampai dengan 1918. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918. Perhatian besar tersebut ada dua. Yang pertama ada Army Alpha dan Army Beta. Jadi Army Alpha itu digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara atau sebaliknya dari Army Alpha. Lalu yang kedua ada Walter D. Scott, adalah job analysis dan performance appraisal test. Pada masa ini, Walter D. Scott dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor private. Lalu, Walter D. Scott melihat perkembangan spesifikasi pekerjaan pada petugas di US Army sebelum memulai firma konsultasinya. Lalu selanjutnya ada sejarah Pio antara Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 yang berlangsung dari tahun 1919 sampai dengan 1940. Ada beberapa tokoh di dalam sejarah Pio pada perang antara 1 dan 2 ini, yaitu yang pertama ada Walter Bingham, adalah tes dengan aptitude test. Dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien menuju karir yang sesuai. Setelah Perang Dunia Kedua, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatkan antusiasme para pemimpin bisnis terkait keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan tes tersebut. Lalu yang kedua ada tokoh James Kettle, yaitu dengan tes Psychological Corporation. Psychological Corporation dimulai oleh James pada tahun 1921. Tujuannya untuk memajukan psikologi dan mempromosikan kegunaannya untuk bidang industri, berfungsi untuk penerbit tes psikologi. Lalu tokoh yang ketiga ada Elton Mayo, yaitu dengan isi Houghton Studies. Penelitian dilakukan di pabrik Western Electric Houghton Works pada tahun 1927 sampai dengan 1932. Awalnya, Mayo dan kawan-kawan tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja, seperti penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen, apakah dapat mempengaruhi produktivitas. Hasilnya, tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja, dan kinerja responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Penelitian berikutnya meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya penyelia atau supervisor resmi. Hasil dari efek Houghton adalah kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat secara penting. Penelitian Mayo menggerakkan para peneliti dari penelitian manajemen ilmiah dan penelitian gerak, dan waktu menunjukkan pendekatan hubungan manusia dengan manajemen.
Lalu selanjutnya ada sejarah PIO pada Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari 1941 sampai dengan 1945. Ada banyak hal yang terjadi, ada 3 hal, yaitu yang pertama ada penggunaan assessment center dan tes kelompok semakin berkembang. Yang kedua, ada para wanita wajib dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan akibat banyak pria mengikuti wajib militer. Yang ketiga, ada berkembangnya penelitian mengenai moral kerja, gaya kepemimpinan. Di antaranya teori gaya kepemimpinan adalah yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Saya Fadia Sakina dengan NIM 210620664. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PIO pasca Perang Dunia pada tahun 1946 sampai 1963. Terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologis, industri, dan organisasi dalam berbagai spesialisasinya. Tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologis industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja Maslow dan Carol Guest, John Locke, dan Herbrooks. Teori kepemimpinan yang dikenal sebagai Contingency Model of Leadership oleh Fred Vidar dan Buren Organization yang dikemukakan oleh Max Weber, Kate dan Ken pada akhir tahun 1960-an mempublikasikan buku yang berjudul The Socialization Psychologization of Organization yang merupakan buku klasik psikologis industri dan organisasi. Selanjutnya itu ada perkembangan PIO di Indonesia. Ketika di Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda pada akhir tahun 1949, kegiatan psikologis dengan menggunakan tes-tes psikologis yang dilakukan oleh yang pertama itu ada Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan perguruan sekolah. Yang kedua itu ada Pusat Psikologis yang menyelenggarakan seleksi dan perjuruan bagi para anggotanya berdasarkan pengukuran psikometris. Pada 3 Maret 1953, di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologis dan Balai Psikoteknik dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI dilebur ke dalaman menjadi bagian psikologis kejuruan dan perusahaan. Selanjutnya itu ada jurusan kedokteran di UI Universitas Indonesia berkembang menjadi jurusan psikologis dan di tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologis Universitas Indonesia. Bagian psikologis kejuruan dan perusahaan sekarang menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya itu ada objek kajian PIO. Yang pertama itu ada organisasi. Organisasi adalah desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi. Yang kedua itu ada kelompok. Kelompok adalah proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi di dalam kelompok. Yang ketiga itu ada individu. Individu itu di dalamnya terdapat rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dan organisasi. Yang selanjutnya itu ada tujuan psikologis industri dan organisasi. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan yang dicapai dengan dua pendekatan antara lain yaitu pendekatan industri dan pendekatan organisasi. Yang kedua itu ada pendekatan industri, fokus pada menentukan kompetisi untuk mendukung pekerjaan, melengkapi organisasi dengan staf yang telah memiliki kompetensi dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan. Selanjutnya itu ada pendekatan organisasi, menciptakan struktur dan budaya organisasi yang akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik, memberikan informasi yang dibutuhkan karyawan tentang pekerjaannya, dan menciptakan kondisi kerja yang aman serta menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman dan memuaskan. Yang selanjutnya itu ada pendekatan PIO. Di dalam pendekatan PIO ini, psikologi industri adalah berorientasi pada perusahaan, peningkatan efisien dan produktivitas melalui penggunaan yang tepat dari personalia atau SDM.
Bidang psikologi industri memiliki 4 cabang pendekatan. Yang pertama itu ada analisis dan evaluasi pekerjaan, yang kedua itu ada seleksi pegawai, yang ketiga itu ada pelatihan, yang keempat itu ada penilaian kinerja. Psikologis organisasi menekankan pada persepsi psikologis pekerjaan terhadap hubungan antar orang di lingkungan kerjanya yang akan mempengaruhi kepuasan, komitmen, efisiensi, dan produktivitas kerja mereka. Beberapa hal yang menjadi kajian psikologi organisasi. Di dalamnya itu terdapat yang pertama itu ada pendekatan manajemen, yang kedua itu ada komitmen pegawai, yang ketiga itu ada makna kerja dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup PIO. Micha G. Amon tahun 2004 menyebutkan ada 4 bidang utama dari psikologi industri dan organisasi, yaitu yang pertama itu psikologi personalia atau personal psychology, membahas pengelolaan tenaga kerja mulai dari perencanaan, penerimaan, penetapan, pengembangan, pemeliharaan hingga keluar tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada psikologi organisasi, yang mana membahas tingkah laku manusia di dalam organisasi, baik sebagai individu maupun anggota kelompok, untuk meningkatkan performa kerja individu dalam organisasi. Ada pelatihan dan pengembangan atau training and development. Psikologi industri dari organisasi membahas mengenai training dan pengembangan individu dalam setting kerja. Training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada ergonomi human factor atau ergonomics, membahas interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana menciptakan kenyamanan dan keamanan kerja. Selanjutnya ada manfaat PIO. Manfaat PIO ini ada beberapa, yaitu yang pertama membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu tapi juga mengembangkan perusahaan. Selanjutnya ada menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Selanjutnya ada psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan. Menurut Muchinsky tahun 2000, ada 2 sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu terapan atau praktek. Selanjutnya, sebagai ilmu pengetahuan, psikologi industri dan organisasi berusaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang manusia dalam kerja. Psikologi industri dan organisasi terus melakukan pendalaman serta investigasi dengan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban. Sisi lainnya adalah sebagai ilmu terapan atau praktek, atau disebut juga sisi profesional, yaitu penerapan dari pengetahuan untuk memecahkan masalah sebenarnya dalam dunia kerja. Hasil-hasil riset dapat digunakan untuk menerima karyawan yang lebih baik, mengurangi absen, memperbaiki komunikasi, meningkatkan kepuasan kerja, dan memecahkan berbagai masalah lainnya. Selanjutnya, contohnya prinsip-prinsip teori belajar dapat diterapkan dalam latihan dan pengembangan. Prinsip-prinsip psikologi sosial dapat digunakan untuk membentuk kelompok kerja ataupun mengatasi konflik antar karyawan, dan prinsip-prinsip teori motivasi dan emosi digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja serta kepuasan pekerjaan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, dan psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan situasi kerja. Ada 2 sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan yang berupaya melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia kerja. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, maka psikologi industri dan organisasi mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang juga mempelajari dunia kerja atau organisasi seperti manajemen, sumber daya manusia, dan perilaku organisasi.